Isim dibaca rofa apabila tidak diawali oleh amil apapun, baik amil jer ataupun baik amil nasab ataupun amil jer. Contohnya adalah al-masjidu dibaca rofa domah atau domatain kalau nakiroh. Kalau domah makrifat seperti ini ada alif lamnya. Apabila tidak diawali dengan amil apapun, nanti ketika ketemu dengan amil nasab inna, maka dia akan berubah menjadi innal masjida. Apabila bertemu atau diawali dengan amil jer, maka dia berubah menjadi fil masjidi. Baik, kita coba sama-sama. Contohnya al masjidu, innal masjida, fil masjidi. Ini membaca makrifat ya. Kalau kita membaca makrifat, maka welcome back to my channel. Sekarang kita akan membahas lanjutan dari pelajaran kita kemarin tentang hukum bacaan isim makrifat dan isim nakiroh ya. Kemarin kita telah membahas bahwa isim makrifat itu dan nakiroh itu terbagi menjadi dua cara membaca. Yang pertama tanwin dan tidak tanwin. Jadi makrifat dan nakiroh itu cara membaca tanwin dan tidak tanwin itu apabila bertemu dengan alif lam maka dibaca tidak tanwin. Kalau tidak bersama dengan alif lam maka dibaca tanwin nakiroh. Nah, setelah itu hukum bacaan isim ma'rifat dan nakiroh ada 3, yaitu domah domaten, fathah fathaten, dan kasroh kasroten. Yang mana kita sudah mempelajarinya kemarin. Isim apabila tidak bersamaan dengan amil apapun maka dibaca domah atau domaten, yaitu disebut dengan rofa. Sedangkan isim apabila berubah menjadi nasab maka harus didahului dengan amil nasab. Nanti bacanya berubah menjadi fathah atau fathaten. Sedangkan amil nasab nanti kita review lagi sama-sama. Ada berapa, terus kemudian dihafal, terus amil jer juga ada berapa, dihafal juga. Yang ketiga adalah yaitu amil jer. Apabila terdapat amil jer maka isim dibaca kasroh atau kasroten, statusnya berubah menjadi jar. Kemarin kita sudah membaca apabila isim tanpa amil maka dibaca rofa. Ustadun, al-ustadu, ustadun, al-ustadu, adilun, al-adilu, mahirun, al-mahiru. Jadi ini adalah isim yang tanpa amil. Sedangkan isim yang menggunakan amil nasab, kita bisa lihat sama-sama di sini warna nasabnya merah. Jadi konsentrasi saja, kalau belum hafal asal merah berarti nasab. Inna ustadan, innal ustada, inna ustadan, innal ustada, lakinna madrasatan, lakinnal madrasata. Apabila ada amil nasab, yaitu cirinya warna merah, maka isim dibaca fathaten atau fathah. Yang berikutnya adalah apabila dibaca jer, maka isim harus didahului dengan amil jer. Amil jer ada berapa? Ada 3, huruf jer, dorof, dan huruf qasam. Nah, berikut kita contoh satu saja amil jer, yaitu fi. Fi masjidin, fil masjidi, min rasulin, min, kalau ada alif lam maka berubah jadi minar rasuli, ila baitin, kalau ada alif lam dibaca ilal, ilal baiti, kalau ada alif lam dibaca ilal, ilal baiti. Fi masjidin, fil masjidi, min
rasulin, minar rasuli, ila baitin, ilal baiti. Ini juga ada dorof sama. Dorof yang berupa ma'a, ladun, lada, amama akan selalu tetap seperti bentuk tulisannya tanpa mengalami perubahan apapun. Amama, ma'a, ladun, dan lada. Tapi kalau tahta, ini bisa berubah menjadi tahti kalau ketemu amil jer min. Contohnya adalah min tahti, min baini. Tapi kalau kholfa, kalau ma'a tidak bisa min ma'i, nggak bisa. Jadi inda, lada, qabla. Qabla bisa berubah menjadi min qabli atau qablu, ba'da, ba'du. Bisa min ba'di. Khalfu bisa berubah, fauqa. Jadi yang tidak bisa berubah adalah ma'a, ladun, lada, amama. Walaupun ketemu amil jer, dia tetap akan berubah menjadi ma'a, ladun, lada, atau amama. Contoh berikutnya, penggunaan dhorof. Amama masjidin. Apabila ketemu alif lam, amamal masjidi. Tahta syajaratin, tahta syajarati. Fauqa sahabin, fauqas sahabi. Huruf qasam juga sama. Contohnya ini, wal asri, tallahi. Sekarang kita akan masuk ke latihan membaca amil. Kita tidak perlu pakai board marker ya, karena ini masih belum butuh tulisan. Semuanya ada di buku. Langsung latihan saja membaca. Pada prakteknya, latihan membaca amil. Isim dibaca rofa apabila tidak diawali oleh amil apapun, baik amil jer ataupun baik amil nasab ataupun amil jer. Contohnya adalah al-masjidu dibaca rofa, domah atau domatain kalau nakiroh. Kalau domah makrifat seperti ini, ada alif lamnya. Apabila tidak diawali dengan amil apapun, nanti ketika ketemu dengan amil nasab inna, maka dia akan berubah menjadi innal masjida. Apabila bertemu atau diawali dengan amil jer, maka dia berubah menjadi fil masjidi. Baik, kita coba sama-sama. Contohnya, al masjidu, innal masjida, fil masjidi. Ini membaca makrifat ya. Kalau kita membaca makrifat, maka tidak boleh tanwin, harus berbunyi u, a, i, u, a, i, du, da, di. Al masjidu, innal masjida, fil masjidi. Sedangkan apabila nanti kita bertemu dengan isim nakiro seperti ini, maka harus dibaca tanwin, yaitu domaten. Madrasatun, tan, tin, tun, tan, tin. Madrasatun, lakinna madrasatan, amama madrasatin. Madrasatun, lakinna madrasatan, amama madrasatin. Kalau sudah paham, kita baca semuanya dari awal. Al-masjidu, innal masjida, fil masjidi. An-nuru, ka'annan nura, alan nuri. Madrasatun, lakinna madrasatan, amama madrasatin. Baitun, inna baitan, fi baitin. As-siyamu, la'alla siyama, bis siyami. Rasulun, laita rasulan, an rasulin. Bisa diulang nanti sendiri-sendiri ya. Terus kemudian kalau sudah kita pahami bahwa inti daripada membaca isim, yang pertama harus kita perhatikan adalah 1. Tentukan apakah dia isim nakiro atau makrifat.
Yang pertama. Yang kedua adalah tentukan adanya amil atau tidak. Amil nasab atau amil jer. Apabila kita sudah bisa memponis isim nakiroh dan isim ma'rifat, maka akan mudah. Apabila nakiroh berarti dibaca tanwin, yaitu an, in, un. Apabila ma'rifat dibaca tidak tanwin, yaitu a, i, u. Setelah itu, yang perlu kita vonis adalah adanya amil atau tidak. Apabila ada amil nasab inna, maka dibaca fathah, atau fathatain, an atau a. Apabila ada amil jer fi, maka dibaca kasroh, i atau in atau i, ya, seperti ini. Jadi ini yang harus diperhatikan. Apabila amil nasab cirinya adalah warna merah. Apabila amil jer cirinya adalah warna hijau. Jadi ketika kita membaca buku, kalau ma'rifat, apabila bertemu warna merah maka dibaca fathah. Apabila bertemu warna hijau maka dibaca kasroh. Apabila nakiroh bertemu warna merah dibaca fathaten. Bertemu warna hijau dibaca kasroten. Madrasatun lakinna madrasatan amama madrasatin. Apabila tidak bertemu dengan amil apapun, maka dibaca tanwin. Apabila dia nakiroh, madrasatun. Apabila dia ma'rifat, dibaca tidak tanwin atau domah tidak tanwin. Al-masjidu. Sekarang kita baca urutannya dari atas ke bawah. Al-masjidu, an-nuru, madrasatun, baitun, as-siyamu, rasulun. Innal masjida ka'anna nura lakinna madrasatan, inna baitan la'alla siyama laita rasulan. Fil masjidi 'ala nuri amama madrasatin fi baitin bisyami an rasulin. Ini yang harus kita tentukan dulu nakiroh atau ma'rifatnya, baru setelah itu kita tentukan amil nasab atau amil jernya. Maka kita akan bisa membaca tanpa tanda baca alias baca gundul, ya. Baik, kita cukupkan sampai di sini dulu materi kita. Semoga bermanfaat. Apabila bermanfaat bisa dibagikan kepada teman-teman yang lain. See you on the next video.